Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bacaan apa yang bisa menangkal ilmu santet? Mohon pencerahannya. Saya donatur dengan nomor A340130 sekian. Sabar Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sebelumnya kita ucapkan, kita doakan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan yang telah bergabung menjadi donatur Yayasan Idul Fitrah sampai beliau mengetahui nomor ya, nomor ikut sertaannya. Pertanyaannya, bacaan untuk menangkal santet atau sihir. Apa bacaan untuk menangkal santet atau sihir? Ada banyak bacaan. Kita sebutkan di antaranya. Yang pertama membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ini didasarkan pada surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim. Jadi ayat ini mengajari kita kalau setan datang mengganggu Anda, maka berta'awuzlah kepada Allah. Dan lafaz ta'awuz seperti yang biasa kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malah di dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat ada dua orang berselisih sampai suaranya meninggi, bertengkar begitu. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, kalau dia membaca satu kalimat, niscaya akan mereda itu marahnya, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena sesungguhnya marah itu dari setan. Maka ini yang pertama untuk bisa menangkal santet atau sihir, di mana santet atau sihir itu tidak lain pekerjaan setan, campur baurnya setan atau setan yang diajak kerjasama. Untuk itu bacai ta'awuz, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, bisa membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Sudah hafal apa belum para pemirsa? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, dari setiap binatang buas, dan dari ain yang tercela. Ain itu pandangan orang yang dengki, pandangan orang yang tidak suka. Itu bisa menyebabkan sakit. Bisa menyebabkan sakit. Misalnya kita punya keluarga, family yang rupawan misalnya, kemudian ada orang dengki, melihatnya dengan melihat kedengkian, pandangannya pada kedengkian. Dia dalam hatinya bergumam, kok nggak anakku yang sing ganteng gitu ya. Jadi dengan pandangan kedengkian itu, maka yang dilihatin bisa sakit. Jadi pengaruhnya sampai ke situ. Oleh karena itu berlindung kepada Allah dari pengaruh setan semacam ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammatin wa min kulli ainin lammatin. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain. Beliau membacanya ini yang tadi baru kita baca, memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain, dan kalimat ini yang beliau baca,
Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dalam Sahihul Bukhari. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Kemudian bisa membaca zikir pagi dan petang. Ada contoh bukunya di sini, Mas Salman. Contoh zikir pagi petang. Kita yayasan juga menerbitkan. Jadi ketika pagi hari yang paling bagus sebelum matahari terbit, dan ketika sore hari sebelum matahari terbenam, membaca zikir-zikir pagi, zikir-zikir harian. Pagi dibaca di pagi hari, yang petang atau sore dibaca di petang atau sore hari, setiap hari. Dan ini merupakan benteng. Dan ini merupakan benteng bagi muslim, hisnul muslim, sehingga tidak terganggu oleh perkara-perkara yang mengganggu daripada makhluk halus dan yang lainnya, santet, sihir, dan yang lainnya. Jadi bisa dengan dibaca semuanya. Ini alhamdulillah ada. Nah ini alhamdulillah ada, saya tunjukkan di layar. Nah ini ada zikir pagi petang. Dan kita perlu juga sampaikan, berhati-hati untuk mendapatkan zikir harian pagi petang, karena sebagian yang tersebar itu tidak didasarkan pada nas-nas yang sahih, tetapi bikinan-bikinan sendiri. Misalnya membaca ayat ini sekian kali, membaca ayat ini sekian kali, dan urutannya juga ditentukan ini, padahal itu gak ada dasarnya. Oleh karena itu kita pastikan kalau memerlukan buku zikir pagi dan petang, maka pastikanlah yang sahih, ya. Pastikan yang sahih. Nah inilah diantara upaya-upaya yang bisa kita baca, kalimat-kalimat yang bisa kita baca agar terhindar dari santet atau sihir. Demikian Al-Fatihah. Iya, baik. Boleh saya lebarkan dikit saja. Nah. Biasanya kalau orang-orang yang sudah maksudnya seringkali di masyarakat kita kalau sudah terkena santet itu biasanya nyari orang yang lebih pintar dari yang nyantet, Ustaz. Jadi balas gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Jadi siapa yang nyantet? Dicari. Oh, ternyata si fulan. Nah, cari orang yang lebih tinggi dari dia. Nah, cara lebih tinggi dari dia. Sembuh, biasanya sembuh. Biasa sembuh. Karena yang menghandle itu orang yang tingkatannya lebih daripada dia. Tetapi apakah semacam ini diperbolehkan? Haram. Jadi mengobati sihir dengan sihir itu haram. Mengobati sihir dengan sihir hukumnya haram. Ini di dalam bab akidah namanya nusyrah. Mengobati sihir dengan sihir pula tidak boleh. Sama seperti orang pasang susuk. Mungkin di beberapa tempat dari wajahnya, bagian sini pasangnya susuk. Ada berapa biji? Logis nggak memasukkan jarum-jarum emas dan nggak berdarah? Nggak logis. Gimana memasukkan jarum-jarum emas dan nggak berdarah? Dan kalau dipegang gerenjel. Lo kok tahu Abu Fatihah? Pernah megang soalnya. Pernah megang orang yang pasang susuk, tak pegangin gerenjel di wajahnya ada berapa titik. Gimana ngelepasnya? Orang yang pasang ini yang sudah bertobat, dia bilang nggak bisa dilepas kecuali orang yang masang. Karena memasangnya ini dengan ritual tertentu. Maka kita bilang, ya sudah jangan dilakukan. Sudah selesai, cukup ada tobat, sudah cukup. Nggak boleh menghilangkan ini suatu akibat kesyirikan dengan perbuatan kesyirikan pula, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi yang disampaikan oleh Abu Fatihah tadi, boleh nggak orang yang terkena santet atau sihir kemudian diupayain agar pengaruh santet sihirnya keluar oleh orang yang lebih hebat dari yang menyantet? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya kerjasama juga dengan tukang sihir, tukang santet. Nggak boleh. Cukup dengan doa-doa yang tadi kita baca dan dengan zikir pagi petang yang tadi kita sampaikan. Insya Allah itu sudah luar biasa sebagai benteng bagi setiap muslim. Naam, Abu Fatihah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Dari donatur kos A 340113 sekian.